Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Celebes TV yang sama dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan untuk melihat, bisa mendengarkan, dan bisa merasakan apa yang bisa masuk ke dalam mulut kita untuk memberikan energi kepada kita sehingga kita masih bisa berjalan, duduk, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Para pemirsa Celebes TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'alal kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap kaum muslimin. Ada pesan ulama, yaitu pesan dari Imam Asy-Syafi'i, bagaimana sekiranya menjadi seorang santri atau siapapun kita yang ingin mendapatkan meraih ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para ulamanya. Pesan Imam Syafi'i dalam kitab diwannya, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah itu kecuali dengan 6 hal. 6 perkara harus engkau miliki. Sa'unabbika an tafsilha bi bayan, maka Imam Syafi'i mengatakan, saya akan menjelaskan kepadamu apakah yang 6 itu. Dzuka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulgatun wa irsyad ustadzin atau wa suhbat ustadzin wa tul zamani. 6 hal yang harus dimiliki agar mendapatkan ilmu yang berkah, terutama ya bagi yang santri, yang mondok, nyantri. Iya. Yang pertama adalah zukaun. Kita harus memiliki zukaun, akal yang sehat, kecerdasan. Dan kemudian yang kedua adalah wahirsun. Hirsun adalah sifat rakus. Akan tetapi rakusnya bukan sebagai at-tama', bukan tamak, bukan rakus dengan harta, bukan rakus dengan makanan dan lain sebagainya, melainkan hirsun adalah rakus kepada ilmu pengetahuan. Berambisi untuk bisa menguasai suatu bidang ilmu, ataukah dia selalu ingin meraih keberkahan ilmu dengan mengunjungi ulama, mengunjungi para ustadz, mengunjungi orang-orang yang ingin dituntut ilmu kepadanya. Orang tua kita mengatakan, "Wahai timba, datangilah sumur." Tidak mungkin sumur yang akan mendatangi timba. Sebuah kisah dari Syekh Nasir Sulaiman, salah seorang ulama di Timur Tengah, Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ketika itu kami duduk-duduk bersama beliau dalam sebuah halaqah majelis ilmu tajwid. Beliau bercerita bahwasanya, "Wahai anak, pernah suatu ketika saya dulu waktu menuntut ilmu ataukah ingin mengaji pada seorang syekh yang jauhnya kira-kira dari Takalar sampai ke Pangkep, tapi dia menunjukkan dengan cara memakai kendaraan. Pagi berangkat, tiba kira-kira pagi jam 7, tiba di sana setengah 3 siang hari. Apa yang terjadi? Ternyata tiba di sana, dia hanya membaca 1 ayat dari Al-Quran. Bayangkan para pemirsa,
yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu ayat yang dibacanya ketika itu yang dihadapkan kepada syekhnya. Dan ketika selesai satu ayat dibacakan, beliau disuruh pulang. Zukaun. Mahalnya ilmu itu. Akan tetapi kemuliaannya diraih dengan cara kita rakus terhadap ilmu. Rakusnya kita yaitu kita punya target. Kita punya rencana untuk bisa meraihnya apapun jalannya. Meskipun hanya satu ayat. Seperti cara Syekh Nasir Sulaiman tadi yang diceritakan kepada kami. Kemudian setelah wahirsun. Hirsun itu kalau kita melihat dari kata ilmu. Dari bahasa Arab. Ainnya itu berhuruf ain. Awalnya berhuruf ain. Ain kalau kita lihat bentuknya. Dia bagaikan mulut yang menganga. Mulut yang menganga bermakna siap menerima semua ilmu. Ya. Lalu ketika dia sudah dipenuhi dengan ilmu, maka ada lam, huruf lam di tengahnya yang posisinya naik ke atas. Artinya orang yang berilmu pasti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Lalu kemudian orang yang tinggi derajatnya kalau mau sempurna ilmunya, maka dia ada huruf mim di belakangnya. Harusnya mimnya itu jatuh ke bawah, artinya dia punya hati yang tawadu. Tidak sombong dengan ilmunya. Ada ulama, ada orang tua, tetap dia menghormati kedua orang tuanya. Dan juga orang-orang yang senior, orang yang lebih tua di antara mereka. Para pemirsa Selebriti TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pesan ulama mengenai bagaimana cara meraih ilmu dengan berkahnya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan melanjutkan daripada sambungan 6 cara meraih ilmu dengan berkahnya. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.